والذي صحح أجسادنا وطول أعمارنا وهدانا صراطا مستقيما. اللهم فصل وسلم وبارك على رسوله الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dalam Bapak Ibu saudara, alhamdulillah, semoga kita semua sehat walafiat, mulus rahayu berkah selamat, amin. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang banyak, penuh barokah, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, tidak terasa perjalanan usia kita sudah sampai pada umur yang kesekian tahunnya. Ya, ada yang sudah 70, ada yang sudah 80 mungkin, dan ada juga mungkin baru 30. Alhamdulillah. Yang jelas Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama memasuki bulan suci Ramadan yang kita doakan dari dulu. Allahumma sallim ni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallam minhu mutaqabbal. Sudah mendoa seperti itu waktu tadi malam? Sudahnya, alhamdulillah. Jadi kita minta, ya Allah, salim na ila Ramadan, hantarkan usia kami sampai bulan suci Ramadan dalam keadaan salam, tentram, damai, aman, nyaman. Alhamdulillah sudah dikabul. Wasallim li Ramadan, dan hantarkan Ramadan kepadaku. Alhamdulillah, ya Allah, Ramadan sudah dihantarkan kepada kita. Wa tasallam minhu mutaqabbalan, ya Allah, terimalah segala amal kebajikan kita, amal soleh kita di bulan suci Ramadan, mutaqabbalan, dengan penuh penerimaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah telah mengabulkan doa kita, dan hari ini kita bisa memasuki bulan suci Ramadan yang nilainya Masya Allah tak terhingga. Wabil khusus ibu-ibu hari ini melanjutkan tradisi kita tahunan kita, yaitu tadarus Al-Quran. Wabil khusus tradisinya kita simaan gitu ya, menyimak Al-Quran. Tapi boleh sambil berkertas di mana atau bersuara pelan untuk mengikuti bacaan apa yang dibaca oleh para asatir nanti. Alhamdulillah. Acana Ustaz bari ngupingkeun wungkul mangga, karena yang mendengarkan sama nilainya dengan yang membaca. Betul tidak? Padahal Al-Quran menegaskan, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, apabila Al-Quran dibacakan, فَاسْتَمِعُوا, kupingkeun, وَأَنصِتُوا, regepkeun. Bahasa sederhana sayanya, kupingkeun, regepkeun. Perhatikan, dengarkan, perhatikan, simak baik-baik. Kenapa? La'allakum turhamun, agar kita memperoleh rahmat. Jadi insya Allah rahmat Allah akan turun senantiasa kepada kita karena kita mendengarkan Al-Quran, karena kita membacakan Al-Quran. Maka insya Allah. Yang kedua, tradisi ini bukan tradisi asal-asalan, tapi tradisi yang kita ikuti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah itu kalau di bulan Ramadan tadarus bersama siapa? Para malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril setiap Ramadan turun menghadap Rasul
tadarus bersama Rasulullah, yudarisuhu Jibril fi Ramadan, karena Nabi SAW yudarisuhu Jibril fi Ramadan. Jadi Nabi SAW bersama malaikat Jibril tadarus. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril dicek. Jadi bacaan Rasulullah tadi dicek terus oleh malaikat Jibril, termasuk tajwidnya, bacaannya itu seperti apa, cara membacanya seperti apa. Jadi apapun ya yang disampaikan oleh malaikat Jibril oleh Rasulullah ditiru. Kemudian setiap Ramadan dicek bacaan Rasulullah, termasuk juga tafsirnya, makna dari setiap ayat ini oleh Jibril dijelaskan. Kemudian juga ya termasuk penempatan suratnya. Jadi surat-surat Al-Quran ini, ibu, bapak, itu tidak sama dengan turunnya Al-Quran. Jadi kalau turunnya Al-Quran misalnya surat Al-Alaq dulu, tapi dalam Al-Quran Al-Alaq malah di belakang. Kenapa yang didahulukan Al-Fatihah? Karena ini diatur oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril yang mengajari bagaimana menempatkan surat-surat, bagaimana juga menempatkan ayat-ayat. Jadi Al-Quran yang kita terima hari ini, Bapak Ibu, itu beda dengan kronologi turunnya. Jadi Al-Baqarah itu turun tidak satu kali. Surat ini tidak satu kali. Ada surat yang turunnya sekian kali, seperti surat Al-Alaq itu turun 2 kali. Ya. Al-Alaq pertama hanya 5 ayat, sudah begitu, nanti lama kemudian baru turun ayat berikutnya. Ini diatur oleh Rasulullah. Jadi kalau dikatakan siapa sih yang atur surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, itu semua diatur oleh malaikat Jibril. Jadi satu-satunya kitab Allah yang asli dari malaikat Jibril dari Allah SWT dan tidak pernah berubah sampai sekarang hanyalah Al-Quran. Jadi kita beruntung Bapak Ibu punya Al-Quran karena ini otentik dari Allah, malaikat Jibril kepada Rasulullah sampai akhir zaman, tidak pernah berubah setitik pun, sehuruf pun, dan insya Allah tidak pernah berubah. Dan hebatnya lagi, Allah menjaga. Satu-satunya kitab Allah SWT yang dijaga, dijamin, terpelihara sampai kiamat hanya Al-Quran. Kitab lain tidak dijamin. Oleh sebab itu kita beruntung punya Al-Quran yang sampai akhir zaman akan dijaga oleh Allah melalui apa? Jutaan umat muslim hafal Al-Quran. Bahkan anak usia, ya balita sudah hafal Quran, 5 tahun, 7 tahun hafal Quran. Itu di agama lain, maaf ibu, mereka iri. Tidak ada katanya kami yang hafal Bible, tidak ada. Sampai pendetanya mengatakan iri kami kepada orang Islam kok hafal satu Al-Quran. Kami mungkin selama 30 tahun jadi pendeta hanya hafal sepertiganya pun sudah untung gitu Bapak. Berarti betul-betul mukjizat Al-Quran ini. Maka beruntunglah kita yang punya Al-Quran, yang menghidupkan Al-Quran, yang membaca Al-Quran. Ini termasuk sahabat-sahabat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti akan jadi syafaat yang membantu menolong kita, menyelamatkan kita dari azab Allah nanti di yaumil qiyamah. Karena kita adalah sahabat Al-Quran. Nah, itulah saja sebagai atas nama PDKM yang hari ini beliau agak undur sedikit dari hadir, senang itu pesan agak undur katanya, mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan selalu membersamai kita untuk memakmurkan masjid Al-Fatihah. Insyaallah nanti Bapak Ibu akan bersama-sama nanti mendengarkan tilawah Al-Quran dari ustaz-ustaz, dari asatidz, dari ustazah yang hari-hari mereka ini menghafal Al-Quran di sini dan mengajar cucu-cucu ibu-ibu, ya, cucu-cucu ibu-ibu setiap malam itu diajar oleh beliau-beliau ini. Alhamdulillah untuk melanjutkan agar cucu kita pun sama seperti kita ahli-ahli Al-Quran sehingga kita menjadi keluarga Al-Quran. Insya Allah ketika kita menjadi keluarga Al-Quran maka rumah-rumah kita akan terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah rumah kita
dari Al-Quran, karena itu akan didatangi oleh setan. Oleh sebab itu hiasi zayyinul Quran, zayyinu buyutakum bitilawatil Quran, hiasi rumah-rumahmu, keluarga-keluargamu dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Itulah saja barangkali ungkapan terima kasih kepada ibu yang sudah hadir untuk bersama-sama terus Al-Quran bersama DKM. Mohon maaf kalau fasilitasnya belum bisa memadai ini, terutama para maca Al-Qurananya canawai sampurna gitulah, bukairah sampurna mudah-mudahan ke depan nanti Bapak Ibu nanti memberikan saran-saran bagaimana supaya ada peningkatan ke depan, maka DKM selalu terbuka. Itu benar kata Tuhan sakit orang beratur luhur sahur cari kamu itu nama Rasul saya kata Rasulullah awal nanti kekiraan nabi nahila ulu oleh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah kita